Oke, bagaimana cara menggunakan Affinity Photo bagi pemula yang baru belajar? Nah, sekarang di sini kita akan mulai dulu dari sini ya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kalian itu baru mulai, teman-teman, ini kan mesti kan kalian melalui tahapan kalian itu beli ya, teman-teman. Ya, di sini sebenarnya aku udah bahas beberapa, tidak hanya di channel ini ya, tadi di channel Rahman Cyber juga, tetapi di sini agak lebih runtut. Di sini kita taruh di channel ini. Dan kalian bisa juga untuk langsung menuju ke pembahasan di playlist ini ya, playlist Quick Search Affinity. Nah, ini campur ya, teman-teman. Jadi kalau ini di sini untuk mengidentifikasikan, di sini kita udah taruh ya label. Jadi kalau untuk pembahasan Affinity Photo dia akan ada logo Affinity Photo. Terus ini ada Affinity Designer. Dan ini random ya, teman-teman ya. Seadanya memang sih sebenarnya. Dan ini ala kadarnya. Oke, seperti itu. Dan sekarang di sini mulai dari ini ya, seperti ya, teman-teman. Mulai ini kita akan coba untuk mungkin bahas lebih baik menggunakan screen recorder. Nah, di sini ya, jadi untuk awal-awal itu kan biasanya kan kita download ya. Jadi downloadnya itu ada dua file biasanya, yang MSIX sama yang exe. Nah, bebas kalian mau pilih yang mana, tapi yang jelas nantinya itu akan ada beberapa proses. Nah, ini juga saya sudah melakukan ini. Kalau kalian lihat, kalian bisa langsung menuju ke sini aja. Nah, di sini yang kita udah pernah bahas ya, teman-teman, sebelumnya, itu dari tahapan instalasi. Tuh. Ya, intinya sama kayak instalasi software-software Windows pada umumnya, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung jump aja, kita langsung melompat ya. Kita langsung melompat ke pembahasannya langsung. Ini saya anggap kalian sudah install Affinity ya, Affinity Photo Designer atau Publisher ya, teman-teman, atau ketiganya langsung. Oke, di sini yang paling pertama itu kalian bisa buka ya, buka Affinity-nya. Biasanya Affinity dia akan ada di start, atau kalau misalnya kalian itu di desktop, dia akan langsung ada di sini nih. Nah, biasanya kayak gitu ya. Kalau kalian centang, kalian bisa dari desktop ataupun kalian juga bisa dari sini start menu. Itu sama aja, teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya kalian udah memahami hal ini, kalian akan, kalau pakai software apapun itu, kalian tidak akan bingung ya, teman-teman. Saya rasa sih, kalau generasi sekarang sih saya rasa nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bingung ya masalah fleksibilitas gitu ya. Kalau misalnya mau pakai di mana itu dia udah tahu. Nah, di sini biasanya akan muncul nih kotak dialog semacam ini, kayak window yang dia itu langsung memberikan layout ya, teman. Jadi di sini untuk Affinity ini kalian sudah tidak perlu bingung lagi untuk masalah kanvasnya. Ini sudah ada berbagai macam kanvas yang ada di sini ya, berbagai macam ukuran yang sudah disediakan oleh si Affinity-nya. Entah itu Affinity Designer, Photo ataupun Publisher itu sama, teman-teman, seperti ini. Tetapi kalian juga bisa melakukan custom. Nah, custom itu di bagian sini ya, teman-teman ya. Kalian bisa buat custom baru untuk ukuran, misalnya kalian ukuran MMT ya, MMT atau banner gitu yang biasanya berbeda ya. Kalau misalnya di sini kalian melakukan pengukuran misalnya kayak gitu kan. Nah, dan yang ada di sini itu adalah pada umumnya. Kalian bisa juga menggunakan tab ini ya, teman-teman ya, tab ini. Nah, ini untuk langsung jump melompat ke sini, misalnya ke bagian web. Misalnya kalian itu desain banner gitu ya. Nah, benar. Kalian desain banner ataupun di sini kalian desain tentang sosial media. Nah, di sini ini tempatnya. Ini misalnya ukuran yang kalian target itu tidak ada di sini, walaupun ini biasanya adalah ukuran-ukuran standar yang mesti itu apa ya, jadi patokan gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa langsung buat sendiri. Nah, seperti itu ya. Di sini ini ada arsitektural, terus ada device, ada web, ada foto, ada press ready, dan ada print biasa seperti ini. Nah, sebagai contoh, di sini kita juga bisa melakukan pembuatan baru ya, teman-teman. Kita akan praktekkan cara langsung membuat layout yang sendiri custom. Nah, di bagian atas ini ya, kalian perlu pahami ya. Di sini itu ketika kalian itu kan ini kan ada beberapa ukuran nih ya, ukurannya masing-masing ini dalam bentuk milimeter ya. Nah, di sini kalian bisa buat landscape ataupun potret. Pastikan kalian itu pilih dengan tepat ya, sesuai dengan project yang kalian mau kerjakan nih. Mau brosur misalnya, brosur yang brosur ataupun poster ya, poster potret. Nah, seperti ini potret atau landscape. Nah, seperti ini untuk brosurnya, brosur tiga lipat ya, 3 lipat itu juga bisa kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa cari dulu nih base-nya apa gitu ya. Misalnya mau potret atau ke landscape. Kalau sudah, di sini tinggal kalian itu sesuaikan saja di sini untuk ukurannya, teman-teman. Dan di sini ukurannya juga kalian bisa mengacu pada ukuran. Kalau misalnya kalian itu ngukurnya pakai sentimeter, di sini kalian juga bisa ganti untuk dokumen unitnya ya, untuk ukurannya itu apa. Misalnya di sini sentimeter ya, sentimeter. Di sini kalian bisa langsung buat ya ukurannya sesuai dengan apa yang kalian ukur nih. Ini biasanya yang sering kalau misalnya buat yang custom banner ya, MMT kayak gitu ya, spanduk kayak gitu kan biasanya kayak gini ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang web biasanya itu kan pixel ya, tetap ya. Biasanya seperti itu. Misalnya contohnya ya, contohnya seperti ini aja. Di sini ini walaupun udah ada ya di sini ya. Di sini kita akan buat ukurannya katakanlah 1920 kali 1080, ini full HD ya, teman-teman, sebenarnya full HD. Terus untuk DPI nah seperti ini. Dan ini juga kalian bisa perbesar lagi. Kalau untuk web
biasanya rata-rata segini ya teman-teman ya. Jadi yang memang kecil. Tapi kalau untuk percetakan, untuk yang cetak-cetak itu biasanya dia akan lebih besar gitu ya, teman. Misalnya 300 gitu ya, seperti itu. Nah, misalnya 300 kayak gini. Tapi kalau web biasanya segini aja. Nah, kalau sudah di sini kalian tidak berhenti di sini ya, teman-teman ya. Di sini kalian juga bisa memberikan margin nih. Kalau kalian itu biasanya pakai Microsoft Word, kalian juga bisa langsung memberikan margin di sini. Misalnya marginnya berapa pixel. Nah, kalau misalnya sentimeter, berapa sentimeter gitu ya, seperti itu. Nah, karena ini pixel, kalian bisa tentukan nih marginnya berapa. Jadi margin itu ada jarak tepinya gitu ya, teman-teman, dari sini. Sehingga nanti kontennya itu tidak full langsung ke sini gitu ya. Nah, kalau kalian itu pengen kontennya itu full, nah ya berarti di sini marginnya 0 saja, seperti itu. Dan nah, ini untuk pengaturan warna di awalnya. Nah, kalau untuk web ya, teman-teman, untuk web atau yang berkaitan dengan desktop komputer dan lain sebagainya di display kayak gini, itu ya pakai RGB ya, teman-teman ya, red green. Nah, ini ya RGB. Nah, sedangkan kalau untuk percetakan biasanya adalah CMYK, teman-teman, seperti itu. Jadi kalian tentukan dulu di awal. Nah, karena ini kita targetnya di web ya, kita bisa pilih RGB. Nah, seperti ini. Dan yang paling penting nih di sini, kalian mau buat itu nantinya itu targetnya itu apa? Untuk transparan kah ataupun PNG kan biasanya kan, kalau misalnya kalian mau desain sebuah elemen gitu ya, elemen itu kan biasanya kan dia gambarnya nanti tidak ada backgroundnya, dan kalian itu bisa digabungkan dengan gambar-gambar lainnya kan, itu kalian bisa pilih nih langsung transparan. Walaupun ini nanti kita juga bisa atur ya setelah kita udah melakukan pembuatan dokumen baru gitu ya. Di sini kita bisa uncentang ya, transparan. Kalau misalnya kalian itu pengen ini tuh ada background putih kayak gini, teman-teman ya, nanti kalau misalnya kalian itu cetak ya nanti akan ada backgroundnya kayak gini. Berbeda kalau misalnya di sini ya mau cetak ke itu ya, ke gambar PNG ataupun ke JPEG, nanti akan ada background. Kalau kalian tidak pengen ada background, nah di sini transparan. Tetapi tetap aja ya, ini ketika kalian nanti ekspor juga itu kalian harus memilih format yang dia itu format file kayak .jpg atau .png ataupun apa yang dia itu support untuk transparan. Kalau .jpg dia jelas ya, dia tidak support untuk transparan background. Kalau transparan background biasanya adalah .png. Nah, seperti itu. Dan di sini kalian bisa pilih langsung untuk transparan. Nah, seperti itu, sehingga kalian nanti tidak perlu untuk buat-buat lagi gitu ya. Oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung menuju ke ini. Udah selesai nih, kalian udah buat. Nah, ini kalian bisa langsung pergi ke sini nih. Ini ada create preset. Ini kan kalian udah ngatur nih. Kalian bisa langsung create preset. Nah, ini kalian namai. Nah, misalnya di sini Rahman Cyber Full HD misalnya kayak gini, dan di sini di kategori web misalnya kayak gini ya, teman-teman ya. Dan di sini ikonnya ya kita bisa ganti nih, ikon terserah, tapi di sini biar kayak gini aja. Oke. Nah, kalau sudah buat kayak gini tuh, nanti ketika kalian itu nanti buka-buka lagi new dokumen lagi, dia sudah ada di sini nih. Kalian tinggal tentukan tadi yang mana nih, web. Nah, dia udah langsung masuk ke sini, teman-teman. Nah, kalau misalnya ini jadi favorit, nanti dia akan ada di sini nih. Nah, misalnya seperti ini ya, misalnya favorit kayak gini. Ketika kalian itu nanti buka lagi, ini kalian bisa langsung centang pada bagian ini nih. Jadi ini show, ini kan ada banyak sekali layout ya. Mungkin kalian itu biar pengen lebih cepat itu ya, kalau itu yang biasa kalian kerjakan terus, kalian bisa langsung centang ini. Dia akan langsung menampilkan yang kalian favoritkan, teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, nah di sini kalian bisa langsung create. Nah, sebelumnya di sini kalau kalian lihat, ini dia bisa portrait dan landscape. Kalian tadi kan buat satu ya, tapi itu udah bisa langsung dibalik-balik, teman-teman. Jadi menyesuaikan ya untuk ukurannya. Itu kan lebih praktis ya. Setelah itu kalian bisa create. Nah, ya sudah, kita udah buat dokumen baru nih, teman-teman, seperti ini. Jadi ini yang harus dipahami pemula ya. Jadi pemula yang sedang mau belajar Affinity atau mau menggunakan Affinity ya, saya baru beli Affinity. Ini untuk yang desktop ya, jadi bukan yang iPad. Kalau yang untuk iPad, kalian bisa langsung menuju ke sini aja, ke Rahman Cyber ya, ke channel Rahman Cyber. Nah, biasanya di sini ini dia, kalian bisa langsung menuju ke sini. Ini kita membahasnya ada di iPad ya, teman-teman ya. Di iPad di situ untuk Affinity versi iPad-nya. Untuk desktop di sini ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah halaman utama, ada dashboard ya. Nah, sebenarnya di sini kalau kalian lihat di sini tuh udah ada help ya, teman-teman. Aku itu kadang itu ini kan ada istilah-istilah nih, user interface. Nah, ini kadang aku itu karena udah terbiasa, teman-teman, udah terbiasa ketika itu kita lompat-lompat ke survei-survei lain itu udah terbiasa. Jadi kayak ya ini kayak gini, tapi untuk masalah penamaannya itu ya ala kadarnya gitu ya, misalnya kayak gitu ya, pokoknya ngertiku ini gitu ya. Padahal di sini tiap software juga dia udah ada penamaannya sendiri. Biasanya bisa ditemukan di user interface-nya kayak gini. Nah, di bagian sini ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ini. Jadi ini dokumen view yang ada di sini ya. Ini dokumen view-nya. Terus di bagian sini tuh namanya adalah Write Studio. Ini toolbar, teman-teman ya, di bagian sini nih, toolbar. Nah, terus di bagian sini ada persona bar nih yang ada di sini nih ya. Dan di sini ada contact bar. Memang ini bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Nah, tapi kira-kira seperti itulah ya.
kontak barnya di sini. Terus ini kontak bar ya. Kontak bar itu biasanya untuk yang ini ya. Ini kan ada misalnya ada beberapa file nanti itu bisa buka kayak tab gitu ya teman-teman. Dan ini ada tool panel. Nah, ini dia alat-alatnya yang ada di sini yang kalian bisa gunakan nantinya gitu ya. Termasuk ini untuk menyeleksi, terus untuk menghapus. Nah, di sini terus untuk melakukan clone ya, brush tool, terus ini ada pen tool di sini, terus ada pembuatan teks, pembuatan objek ya seperti itu gitu ya. Ada banyak sekali toolnya itu di sini nih, teman-teman. Jadi alat perkakasnya lah ya, perkakas. Dan dokumen view ini yang canvas ya, canvas di sini nih. Seperti itu. Di sini oke, ini ada banyak sekali toolbar yang ada di sini, teman-teman. Dan ini nanti akan berbeda-beda biasanya pas ketika kalian itu buat misalnya buat kayak gini. Tuh. Ini di bagian sini, oh ini tetap sama tapi di sini ya di bawahnya. Di bawahnya ini. Nah, ini teman-teman kontak bar ya. Sorry, bukan yang tadi itu, ini bukan kontak bar itu, bukan ini, tapi ini teman-teman. Jadi tiap tool itu dia akan berbeda-beda teman-teman. Di sini kalau kalian lihat di sini pen tool, nah ini dia, ini pen tool. Terus ini untuk kita buat objek ya, rectangle tool, atau kita klik lama kayak gini dia akan ada muncul banyak sekali di sini. Jadi yang ada di sini ya, kalau kalian lihat ini kan ada kayak segitiga nih, segitiga siku. Nah, di sini kalau kalian klik lama dia akan muncul beberapa tool lainnya, kalian bisa pilih ya. Di sini ketika kalian klik ini dia akan ganti. Nah, tapi biasanya yang default ada yang di atas sendiri. Dan itu nanti beda-beda ya teman-teman ya untuk fungsinya, dan kalian bisa lihat di beberapa fungsinya itu kita bahas ya di playlist ini, di playlist Affinity. Di playlist Affinity ini dia yang ada di sini. Oke. Itu sih ya teman-teman di bagian ini. Jadi ini ternyata ini namanya adalah dokumen view. Oke, dokumen view. Oke, lalu biasanya kan kendala yang paling ini ya, itu yang paling di apa ya, yang paling ditakutkan itu adalah kalau misalnya nanti layoutnya itu berubah ya, layout ini ya. Jadi perombakan besar sistem itu biasanya jarang sekali teman-teman. Jadi di pengembangan software itu biasanya jarang, dan terkadang gini, kalau misalnya kalian itu sudah, biasanya aku bilang kayak gini teman-teman, kalau misalnya kalian itu udah menguasai satu aplikasi, satu software, dan itu linear, misalnya kalian itu di sini itu adalah seorang desain grafis, itu kalau misalnya kalian itu nantinya itu menggunakan software lain, itu biasanya akan mudah gampang nyambung ya. Jadi berbeda kalau misalnya belum pernah. Ini misalnya kalau kalian itu baru menggunakan Affinity, tetapi kalian itu sebelumnya menggunakan Adobe Photoshop misalnya kayak gitu ya, mungkin kalian akan sangat paham ya untuk workflow-nya itu seperti apa gitu ya. Termasuk ini biasanya template banget ya, di sini menu bar, ini toolbar, dan contact bar yang tadi ya, context bar gitu ya, seperti itu sangat umum banget teman-teman, seperti itu ya. Jadi cukup mudah, dan biasanya kalau aku sendiri di sini, kalau misalnya ini karena udah terbiasa ya, itu biasanya akan langsung meraba-raba sendiri nih di sini. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak atau kurang paham, di sini kita bisa menuju ke bagian help, biasanya akan ada helpnya di situ nih teman-teman, di sini. Oke, nah selanjutnya di sini itu penggunaan tool ya teman-teman ya. Di sini katakanlah seperti itu tadi, itu untuk yang dasar tadi itu kita udah buat ya, new document. Ini penggunaan tool ini ya, kita udah contohkan teman-teman. Jadi misalnya kita mau buat tool seperti ini, ini udah bisa kayak gini nih teman. Nah, lalu bang, ini kok warnanya itu putih gitu ya, warnanya putih doang gitu kan. Nah, warna putih ini kalian bisa ganti nih teman-teman ya, bisa diganti di bagian atas ini. Jadi di atas itu sebenarnya udah ada warna nih, fill, stroke, ini kalian bisa ganti. Misalnya ganti warna apapun nih, misalnya warna hijau atau warna biru. Nah, tetapi di situ kalau misalnya di sini kalian itu sedang mengerjakan sesuatu yang dia itu sudah ada identitasnya. Jadi warnanya itu sudah ditentukan itu ya, warna sebuah ya, kita bisa bilang personal branding ya, personal branding, atau warna yang sudah jadi warnanya dia gitu ya. Ya di usahanya, misalnya kalau usaha kafe gitu ya, warnanya mesti itu dan tidak bisa berubah gitu ya, misalnya warnanya biru itu gitu ya. Biru kan ada banyak banget nih. Nah, itu kalian bisa pakai strategi ini nih. Kalian bisa pakai ini ya. Ini RGB ya teman-teman. Jadi ini bukan, misalnya katakanlah bukan di percetakan, misalnya ini RGB, tapi bisa saja di CMYK juga teman-teman. Di sini kalian bisa, sebenarnya cara paling gampang adalah kalian bisa pakai sampel. Contohnya adalah seperti ini nih. Ini katakanlah aku udah punya warna ini ya, warna patokan lah, warna patokan di suatu brandnya gitu ya. Warnanya ini mesti ini. Nah, nanti ketika kalian itu mau buat ini gitu ya, kalian bisa pakai fill, lalu di sini ada color pixel. Kalian klik aja, klik kiri, tahan. Lalu di sini tahan, lalu kalian langsung menuju ke warna yang ingin kalian gunakan. Ini. Cek. Nah, maka dia akan langsung ganti ya. Kalian lepaskan ya tadi ya. Itu akan langsung ganti nih. Nah, ini adalah cara yang paling gampang ya kalau misalnya itu buat ini. Nah, tapi kalau untuk desainer web ataupun yang dia itu sering berkaitan dengan sebuah website ya teman-teman, seperti itu biasanya ada kode color ya, kode warna yang jadi patokannya. Misalnya di sini ya, di sini kalian bisa pakai di RGB slider. Kita langsung ganti ke hack. Ini kan di awal tadi kan slider ya. Ini kita ganti ke hack. Nah, ini dia kodenya teman-teman. Biasanya kodenya ini. Misalnya warna putih nih, biasanya kan FFFFFF gitu warna putih. Ini misalnya kita ganti warna putih ya. Kita ganti klik.
terus langsung ini jadi kayak gini, kita ganti F, kita langsung enter. Nah ini jadi warna putih. Itu ya teman-teman ya, itu kalau misalnya di desain web ataupun di desain-desain yang itu lebih ke sini ya, jadi bukan non untuk percetakan ya, tidak, bukan percetakan gitu ya. Nah seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk pewarnaan ya, untuk itu pewarnaan gampang. Tetapi pewarnaan itu tidak sampai di situ ya. Ini ada dua nih, ada fill sama stroke. Jadi kalau fill itu adalah warna ini yang keseluruhan yang ada di dalam. Kalau stroke-nya itu adalah warna yang dari tepi nih. Ya ibarat kata kalau misalnya kalian itu sedang menggambar ya. Jadi kalau misalnya kalian menggambar, kalian bisa menggunakan paintbrush. Nah seperti ini, paintbrush tool. Di sini kalian bisa langsung cari di bagian sini, brush. Nah ini kalian bisa pilih di bagian ink. Nah seperti ini kalian bisa pilih berbagai macam brush yang ada di sini. Misalnya kayak gini ya, contoh. Ini contoh aja nih ya, teman-teman. Tuh, misalnya kayak gini nih. Sebentar, sorry. Ini malah jadi bingung ya. Ini nanti dulu aja lah brushnya. Jadi ini kita ke sini dulu aja ya. Kita fokus ke ini ya, pengenalan fill dan stroke. Nah di sini kan, ini kalau kalian lihat, ini tidak kelihatan ya, mana nih garisnya. Nah kita bisa langsung aja, ini kita klik. Ini nanti aja teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di bagian sini layarnya ya, teman-teman, ini penting. Jadi kalau saya tidak ada layar di sini, kalian bisa langsung menuju ke sini nih, ke bagian window, langsung di sini nih. Ini pastikan ini kecentang. Kalau kecentang dia udah nampil. Nah jadi ini untuk objek heart, ini untuk objek rectangle. Oke, dan di sini di bagian sini nih teman-teman, sebelahnya ini ya, stroke ini. Jadi ini untuk pengaturan stroke-nya nih. Ini kan 0 ya teman-teman ya. Jadi line-nya ini 0. Kita misalnya mau pengen ini ada line, kita tinggal geser aja di sini, atau kita bisa ganti dengan ukuran yang pasti, misalnya 30. Nah kayak gini. Ini ada contoh ya teman-teman, seperti itu. Dan kelebihannya di sini ini juga mendukung untuk garis patah-patah juga, dan garis seperti ini teman-teman. Atau kita bisa langsung no line style, ini langsung 0. Nah seperti itu, kita bisa kasih, kita bisa ganti ini. Tarik ya, klik kiri ya biasa teman-teman, tahan, tarik. Sudah, klik kiri pada mouse kalian. Oke. Terus di sini kita bisa ganti-ganti juga. Ini mau ada lengkung round di sini. Ini ya perbedaannya ya. Di bagian sini nanti akan kelihatan nih teman-teman. Di bagian sini. Ini kalau misalnya kalian pilih ini, nanti dia akan ganti. Ini dia akan ganti. Tuh di bagian capnya. Terus di sini ya, di sini ini untuk yang ini teman-teman, di bagian sini. Joinnya tuh, ini yang kotak, benar-benar kotak. Ini juga bisa ininya ya teman. Ini misalnya kita pengen, ini kan di tengah-tengah nih, ini ya di garisnya. Kita mau kayak gini, ini juga bisa. Jadi ini kayak dia line-nya itu di inside ya, inside kotaknya. Atau kita bisa di luar ya, outset-nya. Jadi outset, jadi di luar. Jadi nanti ini tuh kotaknya itu dia akan ada tambahan lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja enaknya di mana gitu ya. Nah gini, ini biasanya style-style yang ada di Inkscape ya. Biasanya kan kayak gini. Ya jadi outset itu untuk ininya. Itu sih. Jadi itu untuk masalah fill dan stroke-nya teman-teman. Dan ini nanti akan berlaku juga di berbagai macam objek. Nah enaknya di sini teman-teman, ini akan langsung aku kasih. Di sini enaknya itu kita bisa buat style kalau di Affinity. Jadi kalian bisa klik kanan di sini, langsung di sini kita create style. Nah nanti ketika kalian itu pengen dengan style yang semacam ini yang sudah kalian tentukan, kalian bisa klik pada bagian objeknya, terus di sini langsung menuju ke bagian style. Nah kalau style ini belum muncul, kalian bisa langsung tampilkan di sini nih. Tuh di sini ya, di bagian window. Langsung kalian pilih di bagian sini style, dia akan langsung buat. Jadi cepet ya. Kalau misalnya kalian itu mau gunakan untuk objek-objek lain yang dia itu harus mirip ya, artinya memiliki style yang sama lah, seperti itu. Gitu. Nah lalu di sini teman-teman, ini kembali lagi ke layar nih teman-teman, karena ini layar itu yang paling penting ya. Di sini saya tadi mencontohkan ketika kita buat brush. Nah ketika kita buat brush ini tadi kan seperti ini nih. Tadi itu bisa di dalam ya teman-teman ya. Itu kenapa? Ketika kita itu buat brush baru seperti ini, otomatis dia akan buat baru teman-teman ya. Ketika ini tadi belum ada, katakanlah seperti ini ya. Ini ketika kita itu langsung ke objeknya ya. Misalnya kita di posisi layar ini ya, layar apa ya? Layar hati ini ya teman-teman ya. Ketika ini kalian brushnya di sini, maka dia akan langsung berada di dalam nih. Loh Bang, ini kok langsung kayak gini? Nah, kenapa? Karena ini berada di dalamnya. Nah kalau kalian itu pengen di luarnya, kalian klik pada bagian ini, tarik ya, tahan, langsung kalian luarkan kayak gini, sudah dia berada di luar. Atau jangan sampai kalian itu berada di, misalnya di sini kalian itu klik pada bagian heart. Nah ketika kalian buat brush di sini, kalian bisa di yang lain tempatnya. Saya kayak gini ya, di sini misalnya katakanlah di sini misalnya kayak gini ya. Misalnya di sini kalau ketika kalian itu mau buat baru ya, tentunya buat objek baru menggunakan brush tool. Di sini kalian bisa tidak usah klik ya. Di sini kalian bisa klik sembarang tempat. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sampai tidak ada yang terseleksi, baru kalian itu buat
maka dia akan buat baru ya, layar baru teman-teman. Tetapi ketika kalian itu klik pada bagian rectangle, maka di sini dia akan langsung berada di dalamnya rectangle. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah konsepnya di sini ya untuk si Affinity ini. Jadi dia bisa buat, kalau kalian itu nggak mau di dalamnya sini, kalian bisa langsung jadi kalian tidak klik ya, seperti itu teman-teman. Tidak klik pada objek, nanti dia akan buat baru. Tapi kalau misalnya kalian klik pada bagian ini objek, maka dia akan buat di sininya gitu ya teman-teman. Jadi langsung di dalam. Cepet sih, ini menurut saya itu cepet. Oke. Nah, kita udah belajar tentang itu, dasar banget ya teman-teman ya. Jadi penggunaan brush tool, terus di sini penggunaan objek ya di sini. Oke, seperti itu. Dan bagaimana cara menghapus bang? Tinggal di sini jadi layer teman-teman. Jadi di bagian layar ini kalian bisa langsung klik pada bagian ini remove, ataupun kalian bisa delete dengan menggunakan tombol delete yang ada di keyboard kalian. Nah, seperti ini, delete. Nah, ini masih ada nih. Nah, seperti ini. Yang tadi tinggal delete aja di sini ya, di bagian bawahnya nih. Misalnya yang ini tadi ya, yang tak maksud yang ada di dalamnya ini kan masih ada nih. Jadi kalian jangan delete yang ada di sini. Kalau delete sini berarti nanti kotaknya juga kehapus CTRL-Z ya untuk undo, atau di sini ya undo delete CTRL-Z. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa langsung klik pada bagian ini, set. Nah, ini keluar ya. Jadi kalian bisa langsung delete. Nah, seperti ini di bagian sini tadi kan ada segitiga tuh. Jadi bisa pakai itu, bisa pakai ini. Oke, lalu bagaimana dengan cara menggabungkan? Misalnya di sini ya, kita klik pada bagian ini. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai melakukan operasi, ya misalnya entah itu menghapus ataupun dan lain sebagainya, ini ya kalian pastikan ini mesti ke sini, atau kalian langsung tekan tombol V yang ada di keyboard ya, biar cepat. Nah, nanti dia akan langsung ke move tool. Jadi pokoknya kalau misalnya sudah selesai, kalian langsung menuju ke sini, jadi biar nanti tidak ketumpuk ya. Nah, seperti ini. Ini untuk merubah posisi. Nah, move. Nah, misalnya di sini kita mau gabungkan nih, seperti ini nih. Nah, klik pada bagian ini, terus langsung kalian tekan shift ya pada bagian keyboard. Jadi shift itu untuk menahan ya, untuk menahan seleksinya. Kalau di sini langsung kalian klik pada bagian objek yang kedua. Nah, ini kan kalian lihat ini keseleksi semua. Langsung di sini ada beberapa operasi di sini. Oke. Jadi ini berbeda dengan ketika kalian menggunakan designer ya. Kalau di sini dia masking. Oke, di sini bisa kita mau potong ya. Kita perlu ganti persona teman-teman. Jadi bisa di sini kita mau ganti ke. Nah, ini dia teman-teman. Sorry teman-teman. Aku tuh cari ya tadi untuk ini yang geometri teman-teman. Jadi misalnya seperti ini, kita bisa langsung ke geometri. Ini kita bisa subtract kayak gini teman-teman. Nah, ini dia yang tak maksud. Jadi di situ kan biasanya kalau misalnya kita pakai designer, nah itu biasanya di bagian atas. Ini tadi tak cari itu nggak ada. Ternyata kalau di sini itu dia berada di sini. Jadi misalnya kalian itu mau motong, ya seperti ini ya. Kalian klik pada bagian ini ya, shift ya tadi ya. Langsung kalian klik kanan, geometri. Di sini kalian bisa add, subtract, insert, terus ada XOR, divide, compound. Nah, untuk menggabungkan ya kalau compound. Nah, seperti ini misalnya, ini dia akan langsung memotong. Nanti ini akan kosongan tuh kan, kalian lihat. Oke, jadi itu ya teman-teman ya di situ. Nah, terus selanjutnya ini ilmu yang selanjutnya adalah di sini kalau kita buat desain itu kan biasanya tidak bisa walaupun kita bisa desain seperti aja, tapi biasanya tidak bisa terpisah dengan yang namanya teks. Contoh aja ya di sini ya. Untuk teks itu kita bisa klik pada bagian ini nih, artistic tool. Nah, di sini ya. Nah, ini kalian klik saja di sembarang tempat seperti ini. Langsung kalian itu tarik nih. Ya, tahan dulu ya, tahan di klik kirinya, tahan, sudah. Nah, itu untuk menentukan ini ya, ukurannya gitu ya. Jadi agar nanti bisa oh ya segini gitu ya, misalnya di sini ya. Nah, Affinity. Oke, seperti ini. Loh bang, kok nggak ada tulisannya di mana nih bang? Karena di sini kita itu tadi, tuh kalau kalian lihat, ini kita ubah di sini kita tadi kan kita seleksi ya teman-teman ya. Jadi role-nya tetap sama teman-teman. Ketika kita seleksi di sini, maka untuk Affinity-nya, teksnya itu dia berada di dalam sini gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kan teksnya di luar ya, di luar ini bentuk ini, maka dia tidak kelihatan nih, kecuali ketika kita itu geser. Nah, ini dia teman-teman tuh. Jadi kalian tahu ya konsepnya teman-teman seperti ini. Tuh, jadi kalian bisa buat seperti ini nih. Ini buat variasi biasanya. Ini kalau kalian pengen keluarkan, kalian tinggal tarik nih kayak yang tadi teman-teman. Jadi nggak usah bingung ya. Klik pada bagian ini, teks, klik kiri ya, tahan, langsung kalian ataskan. Nah, seperti ini, lepaskan. Ini udah berbeda teman-teman. Jadi kalau ini tadi itu di dalam sini, ya di dalamnya ini objek ini. Kalau kita klik, ini di luar. Oke, itu udah ya. Terus selanjutnya kita akan ngebahas tentang ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teks itu kan biasanya kan ada nah misalnya kayak gini ya teman-teman. Jadi misalnya katakanlah ini kan keluar. Nah, ini waduh, ini mau tak kecilin. Nah, ini juga bisa kalian menggunakan ini. Tuh, ini bisa langsung kecilin kayak gini teman-teman. Tuh, kayak gini teman-teman, seperti itu. Ini bisa dikecilin. Nah, kalau kalian lihat di bagian sini ini juga sama, dia akan langsung kecil. Tuh. Jadi langsung ke sini. Dan untuk performatan semuanya udah ada di sini di bagian konteks bar ya, teman-teman. Mau bold, italic, underline, terus alignnya gitu ya kalian mau buat.
Ya, semuanya ada di sini, termasuk di sini ada bullet ya. Ini kayak kalau kalian itu pakai Microsoft Word, jadi sama aja teman-teman. Nah, ingat ya, jadi rule-nya ingat ya, kalau misalnya setelah selesai, kalian bisa langsung V. Jadi kalian klik pada bagian ini ya, jadi ini udah selesai. Jadi ketika kalian itu kan ngedit nih. Nah, kalau sudah selesai kalian bisa tekan ini. Ini kan kalau V, ini kan nanti kan jadi teks ya. Kalau V. Nah, jadi kita bisa klik pada bagian ini, move tool. Oke. Dan untuk pewarnaannya ada di sini ya, teman-teman. Jadi gampang aja ya di sini, tuh kan. Gampang aja teman-teman ya, seperti itu sama kayak biasanya. Oke, selanjutnya di sini yang aku pengen berikan lagi adalah ini teman-teman. Jadi ini tentang blending ya. Jadi blending itu mencampur. Ini aku tidak bahas setelah satu persatu, tetapi kalau kalian itu lihat di sini kalian bisa praktekkan sendiri ya. Nanti efeknya seperti apa. Ini saya akan contoh ya. Contoh ini yang paling atas ya, di teks ya teman-teman. Kita ketika ini mau kita blending dengan ini, dengan yang ada di bawahnya, kita klik pada ini bisa ya, di player itu dia bisa memiliki kemampuan blend ya teman-teman. Nah tetapi di layar yang paling bawah itu mau di blend sama apa gitu ya, nggak ada. Jadi biasanya blend itu yang ada di atasnya. Nah kayak gitu. Kalau misalnya ada banyak itu ya berarti kan dia akan langsung yang di paling atas dia akan berpengaruh ya ke yang ada di bawahnya gitu ya. Nah kalau kalian lihat di sini seperti inilah ya teman-teman. Nah ini nggak terlalu kelihatan. Blending itu biasanya kalau misalnya untuk gambar-gambar yang misalnya contoh ya. Oke contoh ya teman-teman. Contoh kita mau import gambar nih. Nah sekalian ya kita mau import gambar. Bagaimana bang caranya import? Cara import itu sebenarnya kalian bisa langsung buka. Mau di mana folder ya, folder file manager di Windows. Klik pada bagian ini yang gambar yang mau diimport. Ya klik kiri, tahan, langsung drag and drop. Nah ini kan dia langsung ini ya besar. Kalian pakai tombol CTRL di keyboard kalian, CTRL ya, CTRL. Ya ini ya yang kayak gini CTRL teman-teman. CTRL di keyboard kalian. Oke. Itu untuk ya sama scroll kalian bisa mainkan ya scroll yang ada di mouse kalian itu untuk besarin kecilin ini dokumen kalian. Nah setelah itu di bagian gambarnya ini ya, dalam kondisi ini masih terseleksi move tool, ini kalian bisa klik pada bagian ini ketika ini berubah ya, ini kan skill kalian bisa langsung sesuaikan di sini. Saya kecilin segini, oke. Nah misalnya seperti ini teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan blending nih pada bagian gambar ya. Pada bagian gambar di sini kita bisa blending nih. Kalian bisa lihat di sini perbedaannya ya. Ya itu dia. Jadi ini variasi blending ini teman-teman yang ada di sini. Oke, tuh nanti tuh kalian bisa lihat sendiri nih ya seperti ini. Misalnya di sini kalau yang itu mau letakkan gambar juga, ini masking ya. Tadi untuk blending seperti itu. Misalnya di sini kalian mau letakkan ini gambar ya. Kalian mau letakkan di sini ya gampang, tinggal klik pada bagian gambar, langsung kalian tarik drag and drop ya. Ya langsung kalian tarik menggunakan klik kiri ya teman-teman ya, klik kiri tahan, langsung kalian lepaskan di sini, udah dia berada di dalam ini. Jadi seperti ini nih. Kalau kalian gedein, nah klik ke bagian ini nih. Jadi kalian apalkan terus ya kalau kalian mau memperbesar ini sampai keluar kayak gini di bagian pojok-pojok kalian bisa gini kan, tuh kan. Oke sudah itu ya. Oke terus ini kan tadi kan kita buat nih secara default ya, secara default itu ketika kalian skill ini dia akan langsung ini ya, jadi ini tidak stretch kayak gini, tetapi CTRL Z ya, dia langsung kayak gini nih, seperti ini. Nah kalau misalnya kalian itu pengen agar kalian itu bisa lebih bebas, di sini kalian bisa CTRL sama kalau tadi kan CTRL ya teman-teman ya, di sini kalian bisa tekan tombol ini dia, shift, tombol shift ya. Kalau CTRL tadi itu untuk scale, tetapi itu tadi tidak stretch atau kalian tidak bebas ya, artinya dia akan tetap ngelock posisinya agar ini tuh tidak gepeng kayak gini teman-teman. Jadi ini lebih bagusnya pakai CTRL itu. Kalau kalian pengen bebas, itu kalian bisa pakai shift, tombol shift kalian tekan tahan. Lalu di sini kalian bisa tarik-tarik seperti ini. Tuh bebas ya. Oke ya, shift CTRL kalian tahan itu. Nah, jadi fungsinya apa? Fungsinya kalau misalnya ini kan kayak gini kan ini masih ada sisa. Kalian shift aja di sini kalian bisa langsung. Nah, di sini ya, ini kalian bisa sesuaikan. Tuh, paskan aja di sini kalau shift. Tuh. Dapat penuh. Nah, itu fungsinya ya kalau misalnya kalian itu mau free transformnya. Jadi kalian bebas. Kalau yang CTRL tadi itu terpaku pada ini namanya aspek ratio, jadi sesuai gitu ya, sesuai yang ada di situ maka dia akan menyesuaikan di lock gitu ya, jadi tidak berubah, jadi nanti gambarnya juga tidak gepeng. Oke sudah selesai teman-teman, jadi seperti itu ya, itu untuk layer. Nah lalu di bagian bawah ini teman-teman, bagian bawah ini ya, ini kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya tadi udah mewakili ya semua yang di sini, tapi yang jelas untuk menyeleksi ini tadi ya, kalian bisa kayak gini juga, klik di sembarang tempat, klik kiri tarik. Nah seperti ini udah seleksi, atau kalian bisa langsung seleksi pakai ini, kalian tahan pakai CTRL ataupun shift juga bisa teman-teman. Jadi kalian pakai shift atau CTRL juga bisa gitu. Dan di sini kalau kalian lihat ini ada add folder, jadi untuk grup ya, grup layer itu untuk kalau misalnya ada banyak layer dan itu misalnya kayak gini nih, ini yang ada di sini tuh mau kalian grup, nah klik aja grup layer sudah. Nah ini fungsinya dalam mengelompokkan nih, kalau ada banyak sekali layer yang ada di situ nanti biar nggak bingung, klik pada bagian ini tuh kasih nama, misalnya di sini kotak ya, tuh
Sudah kayak gini teman. Nah lalu di bagian ini yang perlu kalian pahami juga di bagian layar ya, itu adalah toggle visibility. Jadi kalau misalnya kalian mau menyembunyikan ini, nanti kalau kalian sembunyikan ketika kalian ekspor maka dia akan kosong, nggak ada. Ini kalau kalian nyalakan dia akan ada muncul di sini. Nah oke, itu baru satu ini ya teman. Selanjutnya yang kedua adalah duplikat ya. Ini yang biasa sering digunakan. Klik pada bagian ini, misalnya ini tadi kan udah dibuat grup. Duplikat itu bisa dalam bentuk grup ataupun dalam bentuk layar ya. Jadi layar juga bisa duplikat teman-teman di sini. Kalian tinggal klik pada bagian ini kayak copy paste, tapi ini sama langsung duplikat kayak gini tuh, seperti ini. Atau di sini ketika CTRL-Z ya, ketika kalian itu mau duplikat grup ya juga sama. Duplikat ini dia akan menduplikat semua yang ada di grup itu gitu ya. Nah udah ya tahu konsepnya. Oke, jadi kita sudah punya dua nih teman-teman. Lalu kalau misalnya kita mau kecilin seperti ini ya bisa, sudah. Tuh kan seperti ini. Oke. Nah kalau kalian mau buat layar kosong, ini pakai ini pixel ya. Jadi di sini udah langsung pixel. Ini layar kosong fungsinya buat apa? Layar kosong itu fungsinya sebenarnya sama aja tadi teman-teman, kalau kalian mau pakai buat brush. Nah seperti ini tuh layar kosong. Tapi ya sama aja dengan CTRL-Z dulu ya. Caranya sama aja dengan ini kan, kalau kalian ini kan harus pakai ini ya, add brush add pixel langsung ini. Nah terus kalian juga bisa pakai ini langsung ya, add brush, pen brush tool. Ini pokoknya posisinya itu nggak seleksi semua ya teman-teman ya, black. Nanti dia akan langsung buat pixel baru nih. Nah itu dia teman-teman. Biasanya yang sering kejadian adalah itu tadi. Jadi ketika kalian buat, misalnya ini kita delete ya, ketika kalian mau buat paintbrush, oke, tetapi nilainya itu kecil. Atau biasanya karena gini ya, misalnya di sini background ya, ada background ya, misalnya kayak gini. Misalnya di sini ada background warna warna putih ya. Misalnya kayak gini teman-teman, kalian buat ini. Kan harusnya kan gini. Tetapi kalau misalnya di sini ketika kalian itu kayak gini, ini saya kasih case-nya ya. Ketika kalian seperti ini, kalian udah pakai ini ya, brush tool. Dan di sini kalian juga udah pilih nih. Tadi kan udah tak kasih tahu ya, ini pilih. Nah, yang penting ini ya, kalian tidak pakai yang ini. Masking itu buat ini tadi ketika kalian itu melakukan masking. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kalian pakai ini. Nah, ini kan nggak ada nih. Tuh, lubang kok nggak ada nih. Ini udah kayak gini kan biasanya bingung. Itu kan bingung, biasanya kan bingung. Loh, langsung ganti-ganti brush dan lain sebagainya. Nah, dia langsung ganti-ganti loh, kok nggak ada. Padahal di sini sebenarnya sudah ada nih, di sini di layar nih. Kalau kalian lihat di bagian layarnya, ini sudah ada nih. Cuman warnanya nih, teman-teman, di bagian sini. Jadi warnanya itu dia putih. Nah, harusnya kan di sini itu kan warnanya hitam. Jadi berbeda lah sama background. Kalau backgroundnya itu hitam ya berarti kalian putih. Nah, seperti ini teman-teman, harusnya kan ada tuh kan. Jadi permasalahan warna kadang bingung. Nah, kita delete di bagian sini ya, delete. Nah, seperti itu contohnya. Oh ya, setelah itu di sini kan tadi kita udah bahas beberapa banyak hal ya di sini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas ini yang paling fundamental ya, efek. Ingat ya, ketika kalian sudah selesai melakukan operasi tool, kalian bisa langsung ke sini, move tool. Klik pada bagian ini ya, teman-teman ya. Klik kanan, terus di sini ada bagian layer efek. Oke, masih. Oke, masih recording. Nah, seperti itu. Jadi layer efek. Ini ada banyak sekali efek yang bisa kalian coba-coba gitu itu, teman. Dan biasanya yang sering itu kan yang sering digunakan itu ada outer, shadow. Nah, ini belum ada apa-apanya, Bang. Nah, di sini di radius, offset, intensity. Di sini kalian bisa mainkan nih di sini. Oke. Seperti ini teman-teman. Jadi ya, kalian bisa mainkan ini. Ini kan ada nih, kalian lihat ini di bagian sini ada bayangan. Nah, ini kalian bisa mainkan nih radiusnya. Nih, itu kan kalau bisa seperti ini, nanti ini tajam. Kalau semakin seperti ini tuh agak ngeblur di sini. Ini menandakan dia bayangan. Nah, lalu di sini, Bang, ini fungsinya apa? Angle. Angle itu dia sini. Jadi kan dia posisinya kan berada di bawah ini ya. Jadi seperti ini posisinya. Kalau ini tak ubah di sini berarti nanti atas. Jadi ini untuk menentukan arah cahaya. Cahaya dari mana? Ini mainnya logika nih. Kalau cahaya dari bawah berarti di sini atas dong. Nah, kalau cahaya dari sini berarti di sini dong. Nah, seperti ini, kalau dari atas ini berarti di sini dong untuk shadownya. Nah, itu main logika saja nih. Itu sangat berfungsi kalau misalnya kalian itu buat ilustrasi. Nah, buat ilustrasi itu kayak gitu. Seperti itu ya. Terus di sini ada shadow. Nah, oke. Nah, kalau kalian itu sudah menentukan hal ini, oke. Lalu di sini kalau kalian itu mau buat ini kayak 3D, terus ini kalian kasih outline, terus kalian ini juga sama, ini kan belum berfungsi ya kalau kalian belum atur radiusnya atau belum kalian atur value ya, dia value yang di dalamnya. Blend sama tuh teman, blend kayak gini, sama kayak ini, blend dia. Yang normal, kalian bisa variasikan di sini. Kita udah bahas sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya juga ada pembahasan ini, dan ini sering dibahas. Ini tidak kita bahas satu persatu ya, kalian bisa coba-coba sendiri teman-teman, termasuk ini color gradient ini yang ada di sini, kalian juga bisa blending tuh kayak gini tuh. Nah, seperti ini. Di sini kalian bisa blendingkan dengan warna, misalnya warna apa nih, terserah kalian. Tuh seperti ini. Ini kalian juga bisa pakai gradient juga sama. Modelnya sama, ini kalian juga bisa blending seperti ini. Oke, udah kalian coba-coba sendiri aja. Kalau sudah kita close. Nah, ini kayak tadi ya, kalau kalian mau buat style, klik kanan, style. Langsung ini, kalau kalian pengen sama, kalian klik pada bagian style. Nah, seperti ini. Jadi enaknya Affinity itu kita bisa punya banyak style. Kalian bisa buat custom style sendiri.
Ya misalnya seperti ini ya, kita buat add style kategori seperti itu, mengkategorikan saja teman-teman. Jadi ini kan default ya di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada banyak kan nanti bingung juga kalian. Jadi kalian bisa kategorikan stylenya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di kemudian hari itu kalian mengerjakan project yang sama, itu gampang tuh, kalian bisa tambahkan ini, tambahkan add kategori stylenya gitu ya. Saya unnamed gitu ya, seperti ini tuh. Nah di sini, misalnya di sini kalian mau ubah ini jadi unnamed ya. Di sini kalian bisa klik pada bagian ini, atau kalian delete aja teman-teman, delete. Nah seperti ini, kalian bisa menuju ke unnamed, langsung di sini create stylenya di unnamed ya. Nah seperti ini, udah gampang ya, gampang. Kita udah belajar layer, oke, termasuk ini tadi ya untuk blendingnya, termasuk di sini opacity tadi udah belum ya, belum ya. Opacity-nya sama teman-teman, jadi untuk ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa layer kan, kalau tumpuk-tumpuk kalian bisa gabungkan juga pakai opacity, dan di atasnya maka dia akan seperti ini. Udah gampang lah. Kita ada brush style, nah itu yang biasa-biasa aja. Untuk yang lain-lainnya itu yang lebih advance ya, jadi itu udah dasar banget teman-teman. Nah setelah itu di sini kita untuk mengatur dokumen, kan ini kan udah transparan nih. Nah kalau kita pengen agar tidak transparan, kita bisa atur di sini. Begitupun juga sebaliknya teman. Nah ini kan udah ada backgroundnya. Nah kalau kita mau, ini kan kita udah atur ukuran ya, kita misalnya ada perubahan ukuran, kita bisa atur di dokumen. Lalu kita bisa resize lagi nih, menyesuaikan kebutuhan. Resize. Misalnya kita ganti nih, kita ganti di sini ke 3200. Nah, ini ketika kita ini tidak putuskan, ini kan nyambung nih. Nah, kalau misalnya seperti ini maka dia akan berbeda. Kalau kayak gini dia akan nyambung nih, misalnya kayak gini. Kan tadi kan 1080 dia akan sama. Resize. Sudah. Maka dia sudah menyesuaikan. Oke. Dan ini nanti kalian bisa oprek-oprek sendiri nih, sama aja. Oke, teman-teman. Termasuk ini untuk rotate, untuk rotasi dokumen. Jadi portrait misalnya. Jadi bedakan ini untuk dokumen dan ini untuk layer. Jadi pengaturan untuk layer ya di sini. Semuanya ada di sini. Untuk dokumen ada di sini. Kalau dokumen ini bukan berarti layer ya. Kalau di rotate ya ini berarti bukan layernya, jadi semuanya ya. Kalau layer yang ada di sini nih. Kalian mau rotate gampang, tinggal atas ini, di bagian sini di atas. Kalau sini kan dia ada panah itu ya, panah atas 2. Nah ini rotate nih namanya tuh. Kalau kalian pengen agar ini tuh bisa apa ya? Bisa clock ya. Apa ya namanya itu, yang namanya? Bisa sesuai dengan nilai ya, teman-teman ya. Sesuai dengan nilai arah mata angin misalnya kayak gitu ya. Kita pakai shift ya, teman-teman tuh. Tuh, clock pakai shift. Kalau nggak pakai shift dia akan benar-benar rata nih kayak gini. Kalau pakai shift dia akan langsung menuju ke ini ya, derajat-derajat yang biasa nih. Nah, timur, utara tuh kayak gini. Oke. Sudah ya, teman-teman. Derajat. Ini udah panjang banget. Jadi di sini kita akan langsung selesaikan saja karena ini udah cukup lah ya di sini untuk dasar. Untuk dasar ya kita udah belajar banyak hal tadi, termasuk kita udah belajar tentang layer effect. Itu udah serak nih, udah serak ya. Kita akan langsung ke export. Nah di sini file save itu digunakan untuk menyimpan project kalian. Misalnya seperti ini, save as ya. Kalian namakan aja di sini projectnya. Coba. Nah misalnya seperti ini ya, save sudah. Nah kalian bisa buka lagi yang itu ya dari sini. Misalnya open recent seperti itu, ataupun kalian bisa langsung menuju ke folder. Nah misalnya di sini ya folder ini. Nah ini kan masih kosong ya kayak gini teman. Ketika kalian klik itu dia akan langsung menuju ke sini nih. Nah ini di sini kalian bisa pakai klik kanan, open with. Nah di sini choose another apps. Di sini klik pada bagian ini ya, bagian Affinity Photo. Jadi agar AF Photo ini dia bisa langsung ke puter interest ya. Kita pilih always. Jadi biar dia bisa buka pakai Affinity Photo langsung. Oke, itu open ya. Terus sih, ini save tadi udah belajar. Nah save. Lalu untuk exportnya ini kita bisa export. Dan ini tersedia banyak termasuk WebP juga teman-teman. Dan ini tadi yang kita bicarakan adalah JPEG dan PNG. Kalau JPEG dia tidak support untuk transparansi. Kalau PNG dia yang paling support ya. Untuk yang lainnya itu enggak teman-teman. Untuk EPS ya ini bisa. Untuk EPS karena ini EPS yang encapsule ya. Itu yang biasa kalau misalkan pakai EI juga. Atau Illustrator ya maksudku. Nah seperti itu. Dan ini WebP ya. Kalau misalnya kalian mau custom untuk web ya, yang lebih ringan ukurannya. Untuk GIF animasi ya. Untuk TIFF ini biasanya lebih besar ukuran filenya. Atau PSD ini Photoshop. PNG ya seperti ini. Ini kalau misalnya kasih kayak gini itu berarti kan dia ada background. Kalau misalnya transparan berarti yang tadi teman-teman. Sudah kayak gini langsung export aja seperti ini. Dia akan langsung export ke sini. Nah ini kita akan coba pakai yang transparan ya. Ada dua buat membedakan. Nah ini transparan ya. Oke. Nah kita kasih ini. Tadi kan namanya sama ya. Sama-sama PNG soalnya. Tuh. Kita akan lihat perbedaannya nih. Nah kita beda. Tuh kalian lihat ya perbedaannya. Oke.
Ini ya perbedaannya, kalian lihat di bagian sini tuh beda ya. Oke, itu yang untuk dasar ya. Oke, sudah teman-teman, jadi udah selesai di situ. Nah, tambahannya adalah di sini ketika kalian itu mau ekspor bagian ini saja. Nah, ini sangat penting ya kalau misalnya kalian mau ekspor ke stock atau ke microstock lainnya misalnya kayak gitu, kalian klik pada bagian ini, file export, atau kalian bisa Ctrl Alt Shift S di keyboard ya, teman-teman ya, Ctrl Alt Shift S kayak gitulah ya. Lalu areanya kalian ganti nih, selected area, selection area. Nah, maka dia akan pilih yang ini aja gitu ya, jadi di bagian sini aja export. Nah, selected, nah kayak gini misalnya, kasih contoh ya, enter save. Nah ya, oke, save, kita kasih lihat nih perbedaannya tuh. Tuh kan berbeda ya. Kalau ini dokumen, whole dokumen ya, whole dokumen transparan, ini selected. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman, seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Nah, pembahasan kita kali ini untuk bagaimana cara menggunakan Affinity dari awal kita buat dokumen baru sampai kita ekspor ya, kita ekspor. Dan ya aku nggak tahu ya tadi ya kita bahas apa aja, karena ini langsung one shot ya teman-teman, one shot. Di sini kalian mungkin bisa lihat, bentar, oh nggak bisa lihat ini ya, bentar, saya akan coba untuk susun ini nih. Oke, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman ya, di bagian sini ini jamnya teman-teman. Jadi ini benar-benar one shot teman-teman, ini one shot, tidak ada apapun ya di sini. Aku tidak pakai panduan lain kecuali ini teman-teman ya di sini. Jadi ini langsung one shot, kita langsung apa yang sudah aku pahami di sini kita. Jadi aku mohon maaf kalau tadi itu tidak terstruktur mungkin ya, seperti mungkin instruktur kalian gitu ya, mungkin dia bisa menyesuaikan handbook ya. Nah, tapi di sini saya harap kalian bisa memahami ya tadi ya teman-teman, seperti itulah kira-kira. Itu untuk dasar sih yang saya bisa sampaikan ya sebagai seorang praktisi langsung kayak gitu. Dan nanti bisa dikembangkan langsung, kalian bisa lihat di pembahasan kita yang lainnya gitu. Yang penting di sini ketika nanti kita bahas sesuatu, nanti kalau langsung langsung kalian lempar ke sini ya teman-teman, kalau misalnya kalian belum paham tentang awal-awal ini. Oke, di sini yang paling penting juga, ini kan kalau kalian lihat di sini kan dari tadi teman-teman, ini kalian ketika kalian itu geser-geser ini kan, ini dari tadi akan kelihatan nih, ini bisa presisi nih, ada kayak garis-garis ya, kalian lihat di sini, garis. Nah, kalau misalnya di sini tempat kalian itu tidak muncul, nah garis ini fungsinya apa dong? Fungsinya itu agak presisi teman-teman. Jadi kalian misalnya mau tampilin ini tuh di pojok kan ya teman-teman ya. Misal kalian buat kotak ya, kotak kayak gini teman-teman, kotak kalian mau tempatkan di pojok nih, yang paling pojok ya. Ini bisa gampang teman-teman, jadi benar-benar presisi gitu loh teman-teman. Nah, ini karena apa? Karena ini snapping tool saya aktifkan. Nah, seperti ini nih teman-teman ya, seperti ini diaktifkan. Kalau ini tidak diaktifkan, susah untuk bisa benar-benar presisi di sini. Tuh. Itulah fungsinya ya, dan ini menurutku adalah sesuatu yang wajib kalian aktifkan. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang itu kalian tidak membutuhkan ini, dan kalian bisa pakai apa ya, kira-kira lah ya, pakai kira-kira, perkiraan. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk yang lain-lainnya, kalau airing move dan belakang itu aku malah biasanya langsung ke ini layar teman-teman, kalau aku itu. Jadi langsung ke layar kayak gini. Jadi aku kesuwen kalau misalnya kita itu mau ini ke belakang, ini langsung kita pakai ini ke sini, kita ini aku kesuwen teman-teman biasanya. Biar langsung tak gini, langsung kita atasin gini, langsung tak ubah. Klik langsung ke sini misalnya ke bawah, sudah teman-teman, kayak gitu langsung ke layar ya. Tiap orang beda-beda teman-teman. Jadi mungkin ada yang suka kayak gini atau pakai shortcut mungkin ya terus, tapi ini kan ada shortcutnya ya, Ctrl Shift C, tapi aku biasanya langsung aja kita pukul ke layarnya gitu ya. Ini mau ke atas ya, berarti ke atas kayak gini, sudah. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk pembahasan kita kali ini, semoga dapat dipahami ya. Jadi oke, kita akan CTRL. Nah, seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya mungkin ada berbeda antara kita dengan yang lainnya mungkin ya teman-teman. Ini kita juga ini ya, enggak pause, jadi kita langsung saja di sini. Mungkin tadi ada kesalahan ya teman-teman, jadi wajar aja. Jadi aku malas untuk motong ya, jadi ya ini kalian perlu sabar aja untuk kalian pengen menyimak di sini. Kalau kalian juga ini buat yang belum ya teman-teman, kalau pembahasan itu buat yang benar-benar itu masih belum pernah pakai Affinity. Kalau ada yang pernah ya kalian bisa lewati aja di sini, kalau kalian udah tahu ya seperti itu ya. Oke, seperti itu. Tidak harus video-video yang tadi tidak harus ditonton ya teman-teman, tidak harus ditonton gitu ya. Jadi kalian itu tonton yang sesuai tadi, yang artinya yang kalian butuhkan saja di sini, yang kalian target sini.
bisa langsung arahkan ke sini gitu ya. Jadi seperti itulah ya automatic research itu gitu ya. Jadi ini video ini tiap kita upload video itu tidak harus ditonton juga gitu ya. Jadi kalau misalnya itu oh ya aku udah tahu udah paham gitu ya, ya ngapain juga tonton itu seperti itu kalau udah tahu gitu di situ. Kalau untuk yang ini karena ini bukan vlog ya teman-teman, atau bukan video vlog yang itu mestinya menyajikan sesuatu yang baru gitu ya, seperti itu. Itu teman-teman kita ke pembahasan atau tutorial seperti itu kan. Ya ini agak lama ini sedikit ya teman, karena memang ini sesi ini untuk yang ini ya teman, mungkin nanti akan kita hapus teman. Jadi mungkin beberapa opsi kita udah monetisasi. Jadi sebelum itu kita di sini kita pakai ini biar kalian nikmati saja di situ untuk suara musiknya gitu ya, seperti itu kan. Mungkin kalau misalnya nanti kita suka monetisasi mungkin akan beda ya formatnya, nanti kita akan benar-benar ya pembahasannya aja gitu. Jadi nggak harus pakai kayak ini gitu ya, seperti itu teman-teman. Oke, kayaknya udah ya, udah selesai untuk pembahasan Affinity bagi pemula ya, seperti itu. Dan ya kira-kira seperti apa untuk ini, mungkin kalian bisa langsung ke kotak komentar ya untuk kelas saja mungkin aku kurang atau berikut dan lain sebagainya ya, komen aja lah ya, seperti itu. Oke, kira-kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.